Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, hadirin jamaah sekalian, para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan sore ini kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan barokah adalah dua doa yang sering kita dengarkan dalam ucapan salam. Itu kenapa kalau kita mendapatkan salam, diwajibkan bagi kita untuk menjawab karena ada kandungan doa. Setidaknya ada 3 kandungan doa. Yang pertama doa keselamatan, Assalamualaikum. Yang kedua doa kerahmatan alias doa kasih sayang warahmatullahi, dan yang ketiga adalah doa keberlimpahan atau keberkahan, yaitu wabarakatuh. Jadi sore ini insya Allah kita mendapatkan 3 doa dan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Pertama, selamat hidup kita dunia akhirat insya Allah. Yang kedua, hidup kita penuh dengan kasih sayang Allah, penuh dengan rahmatnya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan selalu mendapatkan barokahnya. Kalau 3 ini sudah dapat, insya Allah hidup kita tidak lagi ada yang penuh masalah, yang gelisah, yang sesah, yang merasa kecewa, apalagi galau. Kalau cerita gelisah dan galau kebanyakan di negeri kita. Orang kita yang ada di United Kingdom insya Allah kayaknya bahagia semua. Boleh saya konfirmasi hari ini ada yang punya masalah atau tidak? Tidak ada ya? Nggak kelihatan. Nggak ada yang mau cerita. Oh, nggak ada yang mau cerita. Aduh, kalau di Jakarta itu Pak, di Indonesia pada umumnya Masya Allah masalah nggak selesai-selesai. Tiap hari mulai dari masalah anak-anak sampai pekerjaan sampai rumah tangga. Rumah tangga apa lagi? Saya agak geser ke tengah boleh ya? Ntar 10 menit pindah lagi ke situ. Supaya yang foto jadi kebagian. Maksudnya fotoin gue ntar share ya. Iya, masalah itu banyaknya luar biasa. Masalah pernikahan itu di Indonesia sekarang ini belum terpecahkan. Setiap tahun ada 2.500.000 pernikahan. Dan yang berakhir dengan perceraian sekitar 329.000 pasang. Banyak kan ya? Banyak. Jangan ditambahin lagi. Udah segitu aja. Segitu aja nuruninnya susah lagi. Kenapa? Boleh jadi kalau di agama lain, Kristen misalnya, termasuk Hindu dan Buddha, mereka menyediakan pendidikan yang disebut dengan pendidikan pranikah. Primary training itu luar biasa. Di Katolik sampai 6 bulan dan wajib. Di Malaysia itu hasil studi banding kita 6 bulan untuk pendidikan pranikah. Langsung dapat sertifikasi dari majelis agamanya itu di sana. Majelis agama MUI-nya lah kira-kira. Jadi kalau sudah lulus dapat sertifikat boleh nikah. Kalau belum lulus ikut kelas lagi sampai dinyatakan lulus. Di Indonesia itu KUA hanya ada suscaten, kursus calon pengantin. Cuma 2 jam. Dan Anda boleh ikut boleh enggak, tergantung amplopnya. Jadi boleh nawar sama penghulu. Loh kok saya tahu ya, karena saya mantan penghulu. Sampai akhirnya 10 tahun jadi penghulu, saya agak repot mendesain itu, bikin lembaga sendiri Pak. Bukan tandingan ya bukan, tapi kerjasama dengan Kementerian Agama, kerjasama dengan BKKBN, kerjasama dengan Kementerian Sosial dan Kesehatan, yaitu Super Family Foundation. Kita bikin satu yayasan pendampingan keluarga sakinah.
Nah salah satunya itu kita memfasilitasi itu. Kita melatih masjid-masjid Pak, melatih majelis taklim. Sekarang di mana di negeri kita yang masjidnya punya lembaga khusus konseling keluarga? Hampir tidak ada Pak. Kecuali Masjid Sunda Kelapa dan Al-Azhar Kebayoran Baru. Tapi itu saja juga repot. Setiap orang mau konseling gitu, konsultannya nggak ada. Karena rupanya konsultannya sedang konsultasi juga. Nah, 329.000 pasang yang bercerai, 69%-nya yang mengajukan adalah para istri. Jadi hati-hati para suami modern. Di Indonesia itu istrinya berani-berani. Makanya gak usah pulang ke Indonesia di sini. 69% yang mengajukan gugat cerai itu perempuan. Kenapa laki-laki lebih sedikit yang mengajukan memutuskan cerai? Karena harga laki-laki lebih murah. Cuma 10.000 Pak, alias ceban. Jadi kalau habis nikah masih ingat nggak? Sebelum tanda tangan, sebelum dikasih buku nikah baca apa tuh? Sesudah akad nikah saya Fulan bin Fulan. Ayo masih ingat nggak? Berjanji sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Fulana binti Fulan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf, sesuai ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya bersedia membaca sifat ta'liq atas istri saya itu sewaktu-waktu. Saya, 1, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2, atau saya tidak menafkahi wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya itu. 4, atau saya membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama. Dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut. Dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah alias ceban kepada saya. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Sosial. Jakarta tanggal berapa sekarang? Ini bukan di Jakarta ya. Itu sifat ta'liq, benar nggak begitu? Benar ya? Nah, berarti hafalan saya masih bagus ya. Kemarin saya, waktu menyampaikan materi ini di ujung pandang Pak, ada jamaah yang nyeletuk, Ustaz kok apa sifat ta'liq sering nikah ya gitu Pak. Oh saya hafal bukan sering nikah, karena pernah jadi penghulu itu. Oke. Dan 10 tahun saya jadi penghulu, pengalaman yang berharga, lebih kurang 2.000 pasang pengantin yang pernah saya nikahkan. Ingat yang pernah saya nikahkan, bukan yang saya nikahin. Yang saya nikahin alhamdulillah sampai saat ini 1 saja. Karena saya sudah jadi anggota ISIS itu. Ikatan Suami Istri 1 katanya. Nah, ternyata masalah tidak selesai. Selesai dari urusan rumah tangga, suami istrinya yang ribut ini, ribut itu. Begitu dapat anak, ternyata bikin masalah lagi nih anak. Sampai akhirnya kami berkembang untuk membuat satu divisi pendampingan anak-anak melalui kajian Islamic Parenting. Dan hampir rata-rata yang bawa masalah anak-anaknya itu selalu orang tuanya berkata, ini loh Pak, anak saya yang bermasalah gitu. Dan setelah 1 jam kami berbincang dengan anaknya, ternyata yang bermasalah bukan anaknya, yang bermasalah ibunya. Jadi ketika yang diterapi, bukan anak yang diterapi, ibunya yang diterapi. Kadang-kadang ibunya diterapi selesai, gak selesai juga, bapaknya yang diterapi. Nah setelah selesai, anak seringkali dinisbatkan kesalahan kepada mereka. Padahal mereka tumbuh dan mereka lahir dari tidak tahu apa-apa. Nah, kita akan bicara banyak tentang hal ini, tetapi jujur saya sampai tadi agak bingung mau menyampaikan tema yang mana. Saya udah siapin temanya Pak. Nyampe sini melihat anak-anak banyak, jadi pengen menyampaikan parenting. Gara-gara tadi korinya baca surah Luqman. Minumannya Papa mana Islamic parenting masuk betul. Minumannya. Tetapi bagian dari ini sebetulnya kita akan kemas di dalam satu yang saya sebut dengan QBR. Ini bahasa Indonesia dicampur bahasa Arab. Bahasa Inggris dicampur bahasa Arab. Quantum Berkat Management, Quantum Berkat Ramadan. Nah ini. Kenapa berkat Pak? Berkat ini bahasa Arab yang logatnya adalah logat Persia. Pernah dengar ya? Tahu nggak berkat?
Coba kalau di Indonesia berkat itu apa? Nasi berkat. Oh, nasi berkat. Yakin. Kalau ngomong berkat ingatnya besek ya Pak ya? Ya. Berkat itu dari bahasa Arab barokah. Kata barokah itu tanda itu Arab. Jadi indikasi bahasa Arab itu Pak. Kalau taknya tak marbutoh, kan tak ada dua ya. Tak terbuka namanya tak maftuhah. Ada tak marbutoh yang bulat namanya tak marbutoh, tak bulat. Tak perawan. Ya. Kalau tak maftuhah itu tak janda. Kata santri di pesantren dulu gitu. Al maftuhah dan al marbutoh. Nah, tak marbutoh itu kalau dibaca mati pasti yang keluar adalah as-shalah, az-zakah, musyawarah. Nah itu. Itu tanda orang Arab tuh, Mas. Karena kalau adzan hayya 'alas shalah, pasti shalah. Betul ya? Orang Arab tidak ada yang berkata sholat, zakat, nggak ada. Berkat, nggak ada. Orang Arab berkatanya sholat, zakat, berkah, nah itu. Tapi kenapa ada berkat, ada sholat, ada zakat dalam tradisi bahasa kita? Itu karena ada campur tangan atau intervensi orang-orang Persia yang dulu datang ke kita, yang juga datang ke Indonesia ngebentuk kalimat ini. Jadi kalimat itu aslinya kalimat bahasa Arab yang logatnya pakai cekok Persia. Tapi kita mendengar kata berkat dalam kaitan dengan doa, kadang-kadang telinga kita kurang terima ya. Misalnya saya doakan begini, sore ini semoga Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo, enak gak dengarnya? Pasti gak enak ya? Emang kenapa kalau diberkati? Itu kan punya orang sebelah gitu. Bayangin, keberagamaan kita aja disekat oleh sekedar bahasa. Bahasa menyekat soal keberagamaan kita. Gara-gara ngomong diberkati, sudah dianggap Kristen. Kita maunya diberkahi, gitu kan? Padahal kita ngomong sholat, salah juga sholat. Harusnya sholat. Gitu. Di Indonesia ini, belakangan banyak yang terjebak kepada simbol-simbol yang menjadi seperti harus. Suatu ketika saya pernah lagi diundang, kemudian dikasih makan. Saya bilang, saya tidak makan dulu, saya lagi puasa. Puasa Ustadz lagi saum Ustadz. Jadi saya suruh mengganti kata puasa dengan kata saum gitu. Enggak, saya puasa. Ustadz ini kan Ustadz harus saum. Jadi seolah-olah kalau saya sudah ngomong saum, ngomong ahad gitu, wah itu sudah langsung tembus ke aras. Dan Islamnya kayaknya sudah sempurna ya. Kayaknya mati masuk surga itu. Nah, Islam ini universal sekali. Dia masuk pada setiap skala yang sifatnya lokalistik. Dimanapun bumi yang dipijak, Islam selalu diterima dengan hebat. Itu yang disebut salihun likulli zamanin wa makan. Syaratnya apa? Tidak terjebak kepada simbol-simbol dan idiom-idiom. Karena terkadang simbol dan idiom itu tergantung pada tempat di mana ia ada. Bagaimana Islam diperkenalkan lewat misi universalitasnya dan nilai-nilai keanggunan dari akhlaknya yang sangat luar biasa. Itulah Islam. Itu kenapa kemudian Islam di Britania Raya, Islam di Nusantara, Islam di Amerika, Islam di Timur Tengah, Islam dimanapun diikat oleh nilai-nilai universalnya. Karena kalau masuk pada skala lokal, apalagi sudah lokalnya tergantung pendapat seseorang, itu pasti akan sangat terbatas. Contoh misalnya, negeri Indonesia mayoritas penganutnya madhab Syafi'i, mayoritas. Ada yang kemudian menggunakan madhab yang lain. Di Maroko itu mayoritas semua menggunakan madhab Maliki. Tetapi meskipun berbeda madhab, hampir tradisi keagamaannya dan cara menghormatinya itu hampir sama. Itu kenapa datang ke negeri Maroko itu seperti ada di negeri Indonesia. Meskipun beda madhab. Nah, kenapa? Karena nilai-nilai universalnya itu disatukan. Sehingga itu yang membuat persaudaraan lebih kuat. Nah, hari ini kita berada di bulan Ramadan. Satu bulan yang mengikat kita dalam tali persaudaraan yang dahsyat. Dan persaudaraan itu nilai universal yang semua madhab mengajarkan, semua aliran mengajarkan, dan ini yang harus disuarakan oleh Islam, terutama kaum muslimin yang ada di Indonesia. Dan mumpung teman-teman yang ada di luar,
Saya tidak tahu sepakat atau tidak. Saya baru berkeliling hanya ke Tokyo dan negara Eropa. Amerika belum, yang lain beberapa sudah. Tetapi yang saya lihat, saya menjadi ingat dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh ketika beliau belajar di Paris, di Perancis, lalu kemudian kembali ke Mesir. Dan ketika kembali ke Mesir, ada statement yang sangat terkenal dari ungkapan Syekh Muhammad Abduh. Beliau mengatakan apa? Ma ra'aitul muslimina fi Paris wa ra'aitul islam hunak. Aku tidak melihat orang Islam ada di Paris, tapi aku melihat Islam ada di sana. Wa ma ra'aitul islam fi Misra wa ra'aitul muslimina fi hina. Dan aku tidak melihat Islam di Mesir, tetapi aku melihat orang Islam banyak ada di sini. Apa maksudnya? Nilai-nilai keislaman yang mengajarkan kedisiplinan, yang mengajarkan kasih sayang, yang mengajarkan persaudaraan, yang mengajarkan penghargaan kepada orang lain, dia lihat ada di negara lain yang bukan negara Islam. Saya kemarin berbincang agak banyak dengan Pak Dubes, lalu meminta agar tradisi mengundang Ustadz dari tanah air ke UK ini harus dipersering. Kalau perlu malah jangan hanya Ramadan, ada di waktu-waktu sebelum Ramadan atau di antara waktu itu. Supaya apa? Supaya belajar langsung bagaimana kehidupan yang bagi kita mungkin agak sulit ya dilakukan di Indonesia. Kemarin saya tadi ya kita diskusi setelah sholat Jumat di kampus Nottingham, dan salah satu yang kita diskusikan sederhana, yaitu soal apa? Stand on the right kalau kita naik eskalator. Sebegitu antrinya kan? Kayaknya merasa berdosa kalau Anda berdirinya bukan di tempat yang benar gitu. Tapi di Indonesia coba deh sekali-kali begitu. Itu grup orang, ya pasti akhir berantem ujung. Kalau kita coba ngingetin, urus aja diri sendiri, ada orang lain diurusin gitu. Ini belajarnya di mana ini ya? Padahal muslim itu Pak, pasti muslim itu. An-nadhafatu minal iman. Itu ungkapan yang lama kita dengar sejak kita kecil. Kebersihan sebagian dari iman. Faktanya, ya di atas tulisannya, di bawah sampahnya. Aduh, ya Allah ya Rabbana. Dan ini dahsyat sekali, sehingga saya rasa ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan pemaknaan ulang dan sekaligus nanti dibawa ke negeri kita. Kalau teman-teman yang sudah lama di sini dan saya rasa belum tentu ditakdirkan akan berakhir di sini, maksudnya biar pulang dulu gitu Pak. Dan kelamaan. Kenapa Indonesia butuh Anda? Indonesia butuh perubahan-perubahan. Dan kemarin Pak Ridwan Kamil saat di KBRI berkata begini, Indonesia ini kalau mau dirubah ya harus oleh orang-orang yang pernah kuliah atau pernah tinggal di luar negeri. Terus saya bilang, berapa banyak yang lagi belajar di dalam negeri ini gak sempat mimpin dong Pak, karena ada diaspora dari Amerika kan. Ya bukan begitu Ustaz, tapi coba lihat betapa di luar bisa kita terapkan. Sekarang saya sedang menerapkan apa yang dulu saya alami di luar. Dan Bandung di tangan Pak Ridwan Kamil sedang bergerak menuju itu. Anda yang pernah datang ke alun-alun Bandung sebelum yang sekarang, mengerikannya luar biasa. Bau pesing di mana-mana, malahan di depannya masjid gitu. Tapi sekarang dengan luar biasa sekali dibuat sebuah keindahan yang sangat luar biasa. Nah, kenapa saya bicara kuantum berkat Ramadan? Ini kita bicara tentang attitude, kita bicara tentang habit, kita bicara tentang karakter. Bagaimana kita mau berubah? Waktunya begitu panjang, sementara mungkin belum seukur dengan tingkat pendidikan mereka. Ada gairah yang ingin kita berikan luar biasa pada mereka, tapi belum seimbang dengan keinginan bersama. Para dai, para pejabat, dan siapapun yang diberikan amanat oleh Allah untuk memahamkan nilai-nilai ini kepada teman-teman di Indonesia berkewajiban untuk menyuarakan. Itu kenapa kemudian saya selalu berpikir teman-teman yang pernah berkesempatan studi di luar dan tinggal di luar harus menjadi pionir untuk melakukan perubahan-perubahan sosial yang luar biasa. Kita lakukan rekayasa sosial. Untuk apa? Untuk terjadinya satu spirit yang sama di dalam kehidupan yang lebih disiplin, lebih menghargai.